Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratil Muhammadiyah wal azamati was siddiqiyah wa kafati man syamilatul dawairun nubuwah wal risalah was siddiqiyah wal fatihah wal awdiyah wal qutbiyah wa sa'iri ahli mahabbati wal mahbubiyah min salihil bariyah wa salihati min kulli huriyah bahiyah wal ali wal ashabi wal ittiba'i wa dzurriyyah wa sabiquna al awwaluna minal muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin wa sayyidiniyah wal azwaji tahirati khususan Khadijatul Kubra ar-radiyah wa Fatimatul mardiyah wa ahla bai'ati ridwaniyah wal uhudiyah wal badriyah wa sakinil awdiyah al hadramiyah wa syi'abiha wa wadiha al-wadiyah wa ahli turabil makiyah wal madaniyah wal qudsiyah wal syamiyah wal misriyah wal basariyah wal maghribiyah wal iraqiyah wal hijaziyah wal yamaniyah wal najdiyah wal hindiyah wal sindiyah wal jawiyah wal habashiyah wa sa'iri dhakirin Allah kathiran bi alsunil arabiyyah wal ajamiyah inna Allah yablughuna bi jahihim wal ummiyah wa yarfa'u anna al-baliyah wa yu'amiluna bi altafihi al-khafiyah wa yaj'alana kulla hajatin maqdiyah wa yas'aluka bina sabila istiqamati ala tariqatil muhammadiyah wa siratil alawiyyah wa yamla'u qulubana bi kamalir rahmati wa syafaqah wa nusir lirra'i wa ra'iyah bi jahi khairil bariyah wa ya'muru hadhil jihadil madhkurah bil adli wal ilmi was salah wal huda wal falah wa yaj'alha aminatan ruhiyatu wa yarzuqana biha taubatul khalisatu ala hadhihi niyyah wa yaghfiru dhanbana wa yastur aibana wa yufarrij karbana wa yatul a'malana wa yuhassin akhlaqana wa yusi' arjaqana bi barakati habibina Muhammadin wa huwa al-wasitatu wa rabitatu ila Allahi wa jami'i matalibina ad-diniyah wa dunyawiyah wal ikrami fi dhurriyyah wa ala hadhihi niyyah wa kullu niyyatin salihah yajlabul masarrah lana wa lil hadirin wa sami'ina wa waqifina wa zairina wa la nansarifu min hadhihi al-hadrati illa maghfurina dhanba bi barakati sahibil hadrah Sayyidina wa barakatina wa Ahmad bin Muhammad al-Muhtar wa Habib Hamid wa ikhwanihi wa auladihim wa usulihim wa qura'ihim wa barakatihim li jami' ahli al-hadrah mahfudina masturina muwaqifina wa yablughuna hajja baitillahi wa ziyarati rasulillahi wa tulil umri fi ta'atillahi wa kullu lahu ma nawahu bi barakatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sadatina ali ba'alawi wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi qawi sultana al-wadhihi burhana al-mahsuqi fil wujudi wa karamahu wa ihsanu ta'ala majiduhu wa atu masyanu khalaqal khalqa al-hikmah wa tu'aliha ilmah wa basatam min fa'idin minnati majarat bihi bi abdalihi ismah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada mangkimillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wa mashraba sawfil haniya wa hafiya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wa mashraba sawfil haniya wa hafiya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wa mashraba sawfil haniya wa hafiya ghani. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tak mampu kita mengaturkan syukur yang sesungguhnya karena nikmat kepada kita yang diberikan kepada kita tak henti-hentinya setiap saat. Alhamdulillah semuanya deh rahmah dan semua yang hadir tentunya dalam undangan Allah dan Rasulnya. Di sini tadi ada salah satu qasidah yang indah, Al-Madad ya Syekh Abu Bakrin, Al-Madad ya Ali al-Qadar, ya Al-Madad, pertolonganmu, pemberianmu wahai Syekh Abu Bakar, pertolonganmu wahai yang tinggi kedudukannya di sisi Allah. Ini benar-benar terbukti, ya. Beliau Fakhrul Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim yang beliau tinggal di Inat itu luar biasa. Jika yang datang mohon kepada Allah tentunya, karena tak ada memohon kepada makhluk,
kecuali kepada Khalik satu-satunya permohonan apapun. Jika karena berkahnya Syekh Abu Bakar bin Salim, insya Allah akan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu cerita salah satu ustazah kita, sampai usia yang udah cukup lumayan belum datang jodohnya juga. Akhirnya beliau pas datang ke Tarim ziarah ke Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau ngeprint wajahnya orang mana nggak tahu, pokoknya bagus ya. Kemudian waktu ziarah dimasukin ke bawahnya kuburannya Syekh Abu Bakar bin Salim, bilang, "Beb, saya nggak mau yang nggak mau tahu, maunya yang model begini." Subhanallah, nggak jauh dari itu beliau nikah dengan Al-Hasani. Nggak lama dari itu beliau berjodoh dengan seorang habib dari Al-Hasani, terkenal bagus ya Al-Hasani, bagusnya luar biasa. Subhanallah. Jika yang belum ada jodohnya boleh datang ke Iman. Kalau yang belum punya keturunan, print foto bayi yang cakep masukin situ. Ya Masya Allah. Ya, Sayyidah Khadijah. Aduh, jika terdengar kata-kata Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid, istri pertama dari baginda Nabi besar Muhammad SAW, saya mau tanya, yang terbayang kepada Anda itu apa? Sosok wanita yang amat sangat luar biasa, yang Nabi Muhammad sampai mampu mengatakan dari hatinya yang paling dalam, wallah la abdalani Allah khairan minha. Demi Allah, Allah tak akan pernah menggantikan aku istri seperti Khadijah selama-lamanya sepanjang hidupku. Duh, apa yang dilakukan Sayyidah Khadijah sehingga mampu Rasulullah mengeluarkan kata-kata seperti itu? Kalau nggak Rasulullah benar-benar ridho terhadap beliau. Beliau itu pas hari ini 11 Ramadan beliau wafat 1500 tahun lebih yang lalu. Beliau meninggal yang jadi jaminan kepada Khadijah, orang pertama yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dari golongan wanita. Ketika yang lain yang memusuhi Nabi Muhammad, Sayyidah Khadijah yang selalu mencintai dan menyayangi. Ketika yang lainnya menjauhi Nabi Muhammad, Sayyidah Khadijah yang selalu ada di samping baginda. Ketika semua mengharapkan hartanya untuk perjuangan Nabi Muhammad, Sayyidah Khadijah menyerahkan seluruh hartanya, bahkan jiwa dan raganya. Ya Allah, pengennya ketemu Sayyidah Khadijah, tapi sabar ya, kita memiripkan diri kita dulu dengan Sayyidah Khadijah, insya Allah kita akan dikirim bersama beliau kelak di akhirat. Saya mau nyoba ceritanya, mau napak tilas Sayyidah Khadijah ketika memastikan kesayangan kekasihnya dalam keadaan baik-baik saja dan mengantarkan sedikit dari makanan untuk mengganjal perut sang belahan jiwa. Waktu mau naik di situ di sebelahnya ada jualan tongkat-tongkatnya. Wah, sekarang udah enak, udah terap-terap, udah dibikin seperti tangga, tapi memang jauh tingginya luar biasa. Dari atas sana bisa melihat kota Mekah seluruhnya dengan lampu-lampu yang indah. Waktu itu di waktu malamnya baru naik seperempat, belum setengah. Saya langsung bilang, angkat tangan nyerah. Langsung saya bilang, wahai Sayyidah Khadijah, hanya cinta yang mampu membuatmu sampai ke atas sana dan berkali-kali dalam uzrahnya Nabi Muhammad SAW. Duh, kalau dibilang cintanya Sayyidah Khadijah pada Nabi Muhammad teramat sangat luar biasa. Apapun jika bernisbat, ya, berhubungan dengan Nabi Muhammad, mulia dunia sampai akhiratnya. Sayyidah Khadijah yang ketika wafatnya beliau itu kaya raya ya. 2/3 kota Mekah, seharta kota Mekah milik Sayyidah Khadijah. Kebayang nggak? Si Jakarta ini 2/3 Jakarta milik satu orang. Kayak apa tuh kayaknya? Terus Sayyidah Khadijah zaman dulu udah cantik, rupawan, hartawan, tohirah, suci, ya, kemudian kaya, mulia, dihormati bahkan orang-orang Quraisy sekalipun. Beliau menikah dengan Nabi Muhammad, menyerahkan seluruh hartanya untuk perjuangan Allah dan Rasulnya. Hingga waktu wafatnya 85 tambalan di baju yang dikenakannya, sebagian pakai kulit kayu dan beliau kurus ya. Dan dalam pengasingan beliau meninggal dunia sampai kulitnya itu hijau-hijau karena makannya daun-daun yang diembargo makanan oleh kaum kafir Quraisy.
Ya Allah, saat-saat beliau mau meninggal dunia, beliau sudah berasa usianya tak lama. Beliau memanggil Sayyidah Fatimah Zahra yang saat itu usianya sekitar 15 tahun. Beliau memanggil, wahai Fatimah putriku, kemari, katakan kepada ayahmu karena aku malu mengatakannya. Tuh lihat, ya, sebegitunya perjuangannya, sebegitunya sudah menyerahkan harta, jiwa, raga, perhatian, cinta dan sayangnya, tapi mau memohon sesuatu pada Nabi Muhammad dengan adab yang luar biasa. Katakan kepada ayahmu, sepertinya usia ibumu tak lama lagi di dunia yang fana ini. Aku mohon pada ayahmu, jika aku wafat nanti, aku ingin kain kafanku, yaitu rida yang dipakai ketika beliau menerima wahyu, agar ku dekat di dalam kuburku di alam barzahku, agar menenangkan aku dari dahsyatnya alam kubur sana. Kebayang gak sih, Sayyidah Khadijah masih galau, masih takut, masih pengen dekat sesuatu yang berhubungan dengan Nabi Muhammad, walaupun beliau seorang Sayyidah Khadijah yang mendapat salam dari Allah langsung sedangkan beliau masih hidup di dunia dan sudah disiapkan rumahnya di surga. Beliau masih ada di samping baginda. Itu masih galau dengan yang namanya kuburan. Apa kabar dengan kita ya? Saat itu disampaikan oleh Sayyidah Fatimah Zahra kepada ayahanda tercinta. Nabi Muhammad pun mendatangi Sayyidah Khadijah, mengatakan, wahai Khadijah, setelah perjuanganmu yang sebegitu hebatnya, kau hanya minta kain kafan, kain redaku yang kau pakai menerima wahyu, wahai Khadijah. Langsung Nabi Muhammad mengatakan, semua muslimin muslimat memakai pakaian dari hartamu, semua mukminin mukminat makan dari hartamu, semua kebaikan Islam yang ada dan berkembang sekarang semua dari jasamu, wahai Khadijah. Dan kau ingin hanya kain kafan rida yang kupakai menerima wahyu. Kemudian malaikat Jibril saat menghembuskan nafas terakhir dalam pangkuan Nabi Muhammad saat itu, yang kebayang gak sedihnya Nabi Muhammad ketika kehilangan, ya, ditinggal oleh seorang yang begitu amat sangat mencintai beliau. Kemudian begitu meninggal dunia, malaikat Jibril pun datang dengan membawa 5 kain kafan. Beliau mengatakan, yang pertama untuk Khadijah yang sudah memerlukannya karena beliau baru saja meninggal dunia. Yang kedua untukmu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelahnya. Kemudian 6 bulan berikutnya Fatimah Zahra yang memiliki kain kafan ketiga. Yang keempat adalah Sayyidina Ali, dan yang kelima adalah Sayyidina Hasan. Lagi dalam keadaan baru ditinggal istri tercinta, kemudian didatangi malaikat Jibril dengan membawa 5 kain kafan. Kemudian Nabi Muhammad bertanya, yang untuk kain kafan untuk cucuku Husain mana? Nabi Muhammad berkata, ya. Langsung malaikat Jibril menundukkan kepalanya, wajahnya dengan raut yang sedih teramat sangat dalam. Kemudian Nabi Muhammad bertanya, mana kain kafan untuk cucuku Husain? Kemudian malaikat Jibril pun mengatakan, maaf ya Rasulullah, cucumu Husain meninggal sebagai Sayyidul Syuhada, yaitu pimpinan orang yang wafat syahid. Selain Sayyidina Hamzah, beliau akan wafat syahid di medan Karbala, akan terpenggal dan terpisah antara kepala dengan tubuhnya. Kepalanya di Karbala dan tubuhnya ada di Kairo, Mesir. Kemudian tanahnya ditunjukkan kepada Nabi Muhammad dengan darah-darahnya. Ini di tanah inilah cucumu kelak akan terbunuh ya Rasulullah. Kebayang gak ujian seperti apa yang Nabi Muhammad itu terima, selain baru ditinggal istri tercinta, dilihatin tanah Karbala yang bakal wafat cucunya dibunuh dengan terpenggal kepalanya. Saat itu Nabi Muhammad pun bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di hadapan jasad kaku, jasad mulia, istri tercinta di hadapan, ya, keluarganya tentunya membuat berlinang air mata haru pilu atas apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad saat itu. Kemudian di dekatnya istri tercinta dikatakan, ya Rabb, ya Allah, di saat orang memusuhiku, dialah yang selalu mencintaiku. Di saat orang menjauhiku, dia yang selalu ada di sampingku. Di saat orang semuanya mengharamkan hartanya dariku, dia memberikan seluruhnya untuk perjuanganku, ya Allah. Maka balaslah dia dengan ganjaran yang berlipat ganda, dan ya Rabb, titip Khadijahku yang kelak akan bertemu denganku selama-lamanya di surga nanti.
dan sekarang pun Sayyidah Khadijah sudah dengan Nabi Muhammad tentunya di surganya Allah yang tertinggi. Perjuangannya untuk Nabi Muhammad tidak akan pernah sia-sia selamanya. Sekarang masalahnya di kita. Bisa nggak sih kita menjadi Sayyidah Khadijah mirip 1% aja, jangan 100 kan kebanyakan. 1% di era milenial seperti sekarang punya cinta, punya perhatian, punya sayang, punya kedewasaan, kebijaksanaan, punya kenyamanan untuk suami kita. Yang punya suami, yang belum sabar ya. Yang udah nggak punya, ya udah deh buat Allah dan Rasulnya aja hari-harinya. Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran pun menyebutkan, Amin ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan dari tanda-tanda kebesaran Allah, Allah jadikan segala sesuatu berpasang-pasangan. Dan Allah jadikan di antara pasangan adalah mawaddah, cinta, dan rahmah, sayang. Apa sih bedanya cinta sama sayang? Ada yang bisa jawab? Halo, ngantuk apa karena puasa? Apa bedanya mawaddah, warahmah? Allah sebutnya mawaddah dulu, warahmah belakangan. Kenapa? Mawaddah itu, cinta itu lebih pada nafsu dan fisik di saat muda. Tapi di saat sudah menua, yang ada adalah sayang. Kalau anak muda masih cinta, masih terlihat bentuk fisik dan masih utama. Tapi kalau sudah semakin menua, semakin berpuluh tahun bersama, yang ada gandengan nenek kakek barengan, itu namanya lebih pada rahmah, sayang. Ya, mawaddah warahmah, inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Itulah diantaranya kita memang dipasang-pasangkan, banyak hikmah yang Allah berikan di situ. Banyak hal yang kita bisa dapatkan dari suami kita jika kita ingin menjadi seperti Sayyidah Khadijah. Yang Nabi Muhammad itu ngerasa paling nyaman jika ada di pangkuan Sayyidah Khadijah. Kira-kira suami kita nyaman gak dia sama kita? Atau kalau suami kita di rumah seperti melihat film horor, wajahnya nggak ada senyumnya, rambut acak-acakan, nggak nyisir, terus bawaannya salah dikit aja, langsung habis aja. Jadi mau pulang ke rumah, mau di luar, ditelepon, dicurigain HP, diperiksain. Itulah ya, kesiannya. Jadikan suami-suami kita itu nyaman. Sebagaimana jika kau ingin berada di belakang Sayyidah Khadijah, Nabi Muhammad itu pernah satu hari setelah selesai dari perang yang begitu hebat nyawa taruhannya, lelah, penat, masalah umat semua ada pada beliau. Tapi begitu pulang ke rumah, beliau mengatakan jannati baiti jannati, rumahku adalah surga bagiku. Sayyidah Khadijah yang saat itu sedang menggendong Sayyidah Fatimah yang sedang menyusu padanya, dan kerap kali yang keluar dari air susunya bukan air susu tapi darah, karena nggak ada satu apapun yang bisa dimakannya, karena benar-benar luar biasa perjuangan. Saat itu Sayyidah Fatimah Zahra yang sedang di dalam gendongannya sedang menyusu, Sayyidah Khadijah lihat Nabi Muhammad datang, langsung bangun, diangkat anaknya, nyamperin Nabi Muhammad ke depan pintu. Kata Nabi Muhammad, maka ya Khadijah, tetaplah di tempatmu ya Khadijah. Segitunya bangun lagi nyusin anaknya, nyamperin suami tercinta. Kita diajak ngomong suami sambil ngetik HP, jawab aja nengok ada. Suami bawaannya salah aja, suami bawaannya kurang aja. Ya, kemudian maka anaknya Khadijah, biarlah di tempatmu ya Khadijah, kasihan Fatimah sedang menyusu. Setelah Sayyidah Fatimah Zahra tertidur di lahunan Sayyidah Khadijah, kemudian diambil oleh Nabi Muhammad, ditaruh di tempat tidurnya. Gantian Nabi Muhammad mau menyamankan dirinya berada di pangkuan Sayyidah Khadijah. Dia terbaring di pangkuan Sayyidah Khadijah, kemudian dipandangnya oleh Sayyidah Khadijah, ya, dielusnya kepala Nabi Muhammad dengan penuh cinta. Ya Allah, sampai Nabi Muhammad terlelap tidur dalam pangkuan tersebut. Rasa nyaman yang ada di hati Nabi Muhammad yang membuat beliau mampu tertidur pulas di pelukan Sayyidah Khadijah.
Kemudian dipandangi wajah Nabi Muhammad yang indah luar biasa. Kemudian tak berasa menetes air matanya, menetes di pipi Nabi Muhammad. Saat itu bangun Nabi Muhammad dari lelapnya tidur karena ada tetesan air mata dari istri tercinta. Dikatakan, wahai Khadijah, kau menangis? Kenapa? Mengapa kau menangis, wahai Khadijah? Apakah kau menyesal menikah denganku, Muhammad? Sedangkan saya Khadijah yang cinta duluan. Ya. Apakah kau menyesal menikah denganku, Muhammad? Yang dulu kau rupawan, hartawan, dermawan, wan milikmu, kau mulia. Sekarang kau dibenci, kau dicaci, kau dimusuhi, kau dijauhi, hartamu habis untuk perjuangan. Sekarang kau kurus begitu ya. Artinya semuanya hilang untuk Allah dan Rasulnya. Kemudian Sayyidah Khadijah mengatakan, tidak ya Rasulullah, demi Allah tidak. Aku tidak pernah menyesal, justru aku sangat amat bersyukur nikmat Allah yang terbesar yang diberikan untukku sehidupku di dunia ini, yaitu bisa mendampingimu seumur hidupku. Kenapa kau menangis, wahai Khadijah? Aku menangis, memang dulu hartawan, tapi hartaku sudah kuberikan kepada Allah dan Rasulnya. Dulu aku rupawan, tapi kerupawananku sudah kuberikan untuk Allah dan Rasulnya. Dulu aku dipuja, dipuji, sekarang semuanya sudah kuberikan kepada Allah dan Rasulnya. Aku justru bangga atas semua itu. Tapi yang membuat aku menangis dan menitikkan air mata, yaitu aku berasa usiaku sudah tak lama lagi hidup di dunia yang fana ini, tak bisa mendampingi perjuanganmu yang masih panjang ya Rasulullah. Pun kalau kau memerlukan aku dan aku masih tetap akan berjuang untukmu wahai suamiku, apabila aku sudah dikubur dan tubuhku sudah menjadi tulang belulang, jika kau memerlukan untuk menyeberang satu sungai atau satu danau atau satu apapun yang ada air di situ, rakitlah kembali tulang belulangku, pakailah sebagai alat untuk penyeberangan, untuk menyampaikan dakwahnya Allah dan Rasulnya. Sebegitu sampai habis-habisan tulang belulangnya pun untuk Nabi Muhammad SAW. Sekarang pun kita mengaca pada diri kita masing-masing, saya dan Anda semuanya. Apa kabar kita dengan suami kita? Saya bahas ini kedudukan Sayyidah Khadijah sebagai istri. Besok di Cikini insya Allah saya akan bahas kedudukan Sayyidah Fatimah sebagai anak yang sampai mendapat julukan yaitu Ummu Abiyah, ayah ibu dari ayahandanya, bakti seorang anak kepada orang tuanya. Besok insya Allah ya. Kapan kita terakhir senyum di hadapan suami kita dengan tulus? Kapan? Kapan? Tadi subuh saja. Bagus. Kapan kita terakhir mengucapkan kata maaf kepada suami kita? Kapan terakhir kita mengatakan terima kasih ya Pak? Dan kapan kita memuji suami kita? Itu hal-hal yang kadang-kadang kita gengsi melakukannya, tapi itu justru amat sangat berharga di hadapan suami kita dan sangat besar pahalanya. Bu, B, K, Mak, cucu nggak ada. Ya, jika kita punya uang pribadi, suami memang berkewajiban memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Tapi jika kau berbaik hati, jika suami tak mampu memenuhi semuanya seorang diri, kau mengorbankan tenagamu, pikiranmu untuk membantu suamimu berjuang dalam meneruskan rumah tanggamu, itu setiap rupiahnya dihitung sedekah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tabungan pribadi, ada nih orang ya di zaman Rasulullah dulu, suaminya nggak memberi nafkah lahir, nggak kerja, nasib, kadang-kadang juga nasib ya, udah berusaha, tapi nasib rupanya nggak berpihak padanya, seringkali gagal dalam berusaha mencari nafkah. Kemudian si istri datang ingin mengajukan cerai karena memang nafkah lahir batin adalah hak seorang istri. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, wahai seorang istri, apakah kau punya tabungan dari harta pribadimu? Ada ya Rasulullah, warisan dari keluargaku. Apakah kau berkenan memberikan harta warisanmu
untuk suami dan anak-anakmu, dihitung setiap sennya adalah sedekah di sisi Allah. Kemudian si wanita ini memang masih punya hati, masih baik hati. Dia mengatakan, aku akan melakukannya ya Rasulullah. Berjuang seperti Sayyidah Khadijah. Maka niatkan setiap kali rupiah yang kau keluarkan untuk suami dan anak-anakmu, niatkan, ya Allah, aku berniat sebagaimana Sayyidah Khadijah berjuang untuk Nabi Muhammad dengan hartanya. Insya Allah kita pun dihitung pahala yang sangat besar di sisi Allah. Kemudian banyak hal yang kita bisa dapatkan dari suami kita. Pulang nanti, tapi kalau udah buka puasa ya Bu, kalau puasa-puasa belakang nggak lihat dulu dah, taruh bahaya ya. Jika kita lihat suami kita dalam keadaan tidur misalnya, kemudian pandangnya dengan pandangan cinta, pandangan rahmat, kasihan, kemudian katakan dari dalam hatimu, lihat dia yang tidur kadang-kadang sampai tengah keluar kerja, katakan kepada dirimu bahwa kasihannya sedari pagi sampai sore, bahkan di bulan Ramadan puasa dia tetap mencari nafkah untuk aku dan anak-anakku. Sedari muda sampai tua dia mencari nafkah untuk aku dan anak-anakku. Maka pandangannya model begitu di sisi Allah akan dihitung sebagai orang yang sedang berpikir. Luar biasa. Ridho seorang suami adalah surga untuk seorang istri. Itu yang mesti dipegang. Seringkali Ustazah Halimah bahas, apa yang beliau bahas? Jika kau pandang suamimu, katakan pada dirimu, huwa jannati aw nari, dia bisa jadi surga untukku dan juga bisa jadi neraka bagiku. Baik-baik mumpung bulan puasa, setan lagi nggak ada. Setan itu paling senang bikin ribut suami istri. Setan itu paling senang kasih pandangan istri jelek aja ke suami, dan suami juga begitu. Setan itu paling senang misahin suami dan istri. Sampai iblis itu dia mengumpulkan setan-setan anak buahnya, kemudian mengatakan, wahai setan, jika salah satu dari kalian mampu tuh keluarga Fulan bin Fulan dan Fulanah binti Fulan itu sakinah mawaddah warahmah, ganggu dia dari segala sisi ekonomi, segala macam kecemburuan dan lain sebagainya. Jika kau mampu memisahkan mereka, aku akan beri penghargaan dan aku akan pakaikan mahkota di kepala. Maka terus tubuh yang luar biasa dari semua sisi. Jika ada yang menyampaikan suatu hal yang tidak baik tentang suami kita, jangan langsung percaya, tapi katakan kepada dia, terima kasih atas informasinya, tapi maaf, saya lebih tahu suami saya dan saya lebih percaya suami saya daripada Anda. Langsung gak akan pernah ngomong lagi selama-lamanya. Setan itu bukan cuma setan berupa jin, tapi kadang-kadang berupa manusia. Hati-hati, jangan suka curhat sama orang yang salah, tapi curhat yang sekiranya bisa memberi solusi, dan berpegang pada agama, Quran dan hadis dalilnya. Bukan curhat hanya sekedar meluapkan emosi, hanya ingin dibilang sabar ya, atau minta cerai aja. Ini bahaya ya. Jadi udahlah, hidup kita ini memang buat diuji ya. Hidup kita memang kita hidup buat diuji. Tenang, kalau dapat ujian memang itu PR-nya. Mau ujian dari mana? Suami dapat, ujian dari anak dapat, ujian dari harta, penyakit pada tubuh dia juga ya. Jadi ketika kita dapat satu persatu, ya jalani. Kalau dapat nikmat bukan bagian dari dunia Bu, itu satu anugerah dari Allah, syukuri. Tapi dapat ujian, jalani dengan sabar dan ridho, insya Allah satu masa akan mendapatkan surga Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau mau cerita istri, saya jadi teringat satu sosok istri yang baru meninggal beberapa puluh tahun yang lalu, sekitar 15-20 tahun yang lalu. Istri dari Habib Anis bin Alwi bin Ali Al-Habsyi Solo, yang kebetulan sepupu dari bapak saya. Saat istrinya sakit, bahkan koma,
di Rumah Sakit Medistra Jakarta. 7 bulan lamanya beliau ada di samping istrinya, tidak meninggalkan istrinya sedikit pun juga. Kok bisa ya? Cinta. Nah tapi istrinya memang pantas buat mendapatkan itu semua. Kebayang nggak berapa sih sehari di ICU? Ini 7 bulan lamanya. Sampai dokter mengatakan, dah kami udah angkat tangan dan kami sudah putus asa. Pak, sudah kami mau buka ventilatornya karena ini sudah hidup hanya dengan tergantung ventilator saja. Menurut kami medis. Seorang wali Allah, Habibana Muhammad Anis bin Alwi bin Ali Al-Habsyi yang terkenal smiling Habibnya, Habib yang paling banyak senyumnya. Ibu-ibu kalau ada yang pernah tahu, beliau luar biasa ya. Beliau mengatakan, beliau dengan kewalian beliau mengatakan ya, yang Nabi Muhammad bersabda, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzur binurillah. Takutlah, hati-hatilah dengan firasat seorang mukmin karena beliau memandang dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan tidak. Dia dan saya yakin usia istri saya masih ada di dunia ini. Ya sudah, dokter nggak bisa ngomong apa-apa. Subhanallah, dengan nggak lama keadaan istrinya membaik hingga bagus, kemudian dibawa pulang ke Solo. Tapi kakinya bengkak, ya, memang komplikasi jantung dan lain sebagainya. Itu masih hidup sekitar 4-5 tahun kemudian. Itu pun dalam keadaan bengkak kakinya. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri karena saya sedang ke situ. Beliau kakinya nyeret kakinya yang memang dalam keadaan bengkak, masuk ke dapur ngeladenin suaminya dan tamu-tamunya yang tahu beliau sahibul maqam, suaminya, beliau dengan ikhlas dan rela luar biasa. Saya bilang, ya Allah, saya hanya mampu meneteskan air mata. Saya mengatakan pada diri saya, mampukah kau berbuat yang seperti itu? Kemudian beliau pun menghembuskan nafas yang terakhir dan Habib Anis sangat sedih luar biasa. Saya hadir di antara orang-orang yang melawat saat itu. Istri tercinta sudah terbujur di atas kipan. Di tengah halayak ramai orang yang melawat, Habib Anis keluar dari kamarnya. Kemudian beliau dengan wajah yang meraut-raut, wajah yang sedih dan berbinar-binar matanya, beliau mengatakan, wahai saksikan kalian yang hadir bahwa aku ridha terhadap istriku Syifa. Saksikan kalian kelak di hari kiamat, katakan kepada Allah Subhanahu wa taala di hadapan Allah dan Rasulnya, aku ridha terhadap istriku Syifa. Selama berpuluh tahun dia mendampingiku, belum pernah sekalipun berkata kasar dan menyakitkan hatiku. Selama berpuluh tahun ku ganggu dia dengan manggokku, tamu berbes-bes setiap hari. Dia dengan senyum tak pernah sekalipun cemberut padaku. Kedudukan Syifa di sisiku sebagaimana kedudukan Sayyidah Khadijah di sisi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nggak ada yang nggak nangis, Bu. Nangisnya ke satu, alangkah beruntungnya istri tersebut, perjuangannya berpuluh tahun mendapatkan hasil surga sudah menanti dirinya. Kemudian setelah meninggal dunia dikuburkan di Klumprit saat itu, Habib Anis ditawari dari mulai gadis sampai janda, dari mulai cakap sampai yang biasa aja, dari mulai yang tinggi sampai yang pendek dan yang sampai segala macam rupa. Tapi Habib Anis selalu menggelengkan kepalanya, menunjukkan beliau tidak mau menggantikan posisi istri tercinta. Beliau tetap setia sampai beliau meninggal dunia, dan sekarang beliau sudah bersama istri tercinta di surganya Allah SWT. Kok bisa ya suaminya begitu? Apa kabar sama suami-suami kita jika kita meninggal dunia duluan? Adakah kesetiaan dan ucapan keluar dari suami kita seperti ucapan Habib Anis untuk istrinya? Mudah-mudahan bulan Ramadan adalah bulan yang terindah. Pesantren Ramadan mudah-mudahan bisa mendidik kita menjadi istri-istri yang salehah. Insya Allah mulai hari ini kita ada perubahan membaik satu demi satu, semua keburukan demi keburukan kita perbaiki. Mumpung di bulan Ramadan, insya Allah berbuah hasil setelah Ramadan menjadi lebih baik lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.